Saya bersyukur punya seorang istri yang penolong ya bagi saya. Iya. Saya sempat berpikir seandainya kalau saya jalanin bisnis ini seorang diri, pasti saya tidak kuat. Doa Tuhan kasih saya kekuatan, bisa deh. Saya pikir ya udah, kata suami bisa, ya udah jalanin, mikir bikin menu juga, masak. Iya, kita berdua bangun jam 3 subuh, masak 3 menu, jam 7 kurang kita udah kelar semua, dibantu anak satu yang cowok, jadi bertiga kerjainnya. Ya, salam saudara. Kita masuk lagi dalam Redemption Issues yang membahas isu-isu yang ada. Dan saat ini kita bersama-sama dengan Ko Acung. Ya, shalom Andi. Dan ini jarang-jarang ini satu orang lagi nih, istrinya yang tercinta, Cik Sofi. Kalau orang bilang Cik Amoy ya. Cik Amoy. Ya, tapi sesuatu yang menarik karena di belakang suami yang kuat, pasti ada istri yang lebih kuat. Setuju. Setuju Pak ya? Setuju. Kenapa Bapak bisa bilang gitu Pak? Ya, kalau nggak ada dukungan seorang istri, bagaimanapun sebagai laki-laki itu rapuh. Rapuh ya? Ya, kelihatannya oke, kelihatannya kuat. Iya. Tapi kalau nggak ada seorang istri percaya sama saya, kita pasti rapuh. Wah, ini menarik nih. Ya. Suami harus dapat kepercayaan penuh dari istri. Istri. Untuk apa yang dipikirkan, yang diyakini bisa berhasil. Betul. Karena istri adalah seorang penolong ya. Istri adalah seorang penolong. Ya. Setelah sebelum kita lanjutkan dulu. Nah, ini Ko Acung adalah chef daripada Kopi Ko Acung. Kopi Ko Acung. Yang ada di Bintaro Sektor 9 ya. Dan di Jalan Sabang. Jalan Sabang ini baru dibuka. Dan kalau saudara pergi ke tempat ini, kalau ada Ko Acung, pasti akan disambut baik. Yes. Kalau Ibu Sofi ini lebih banyak di belakang nih ya. Di kasir atau di belakang. Pokoknya mana yang lebih harus diperkuat gitu ya. Betul. Karena sesuatu yang menariknya. Dan ini orang yang memang yang mengelola semuanya ini. Ya. Apapun yang ada di Bintaro maupun yang ada di Jalan Sabang. Jalan Sabang ini. Jalan Sabang ini kalau pagi setiap hari buka jam 8. Jam 7. Jam 7 sampai jam 10. 10. Itu Senin sampai Kamis. Dari Minggu sampai Kamis. Oh, Minggu ya. Sampai Kamis. Ya. Itu jam 7 sampai jam 10 malam. Kalau Jumat, Sabtu dari jam 7 sampai jam 12 malam. Wah, mantap. Ya. Jalan Sabang ini pasti semua orang tahu lah. Ya. Dan ini pasti makanannya enak-enak dan halal semuanya. Halal semuanya. Ya. Walaupun yang buat orang Chinese betul-betul dijamin halal. Ya. Nggak ada yang B2. Nggak ada yang B2. Betul-betul halal semuanya. Ya, Bu Sofi nih, ngomong-ngomong ini. Kita mancing dulu nih Ibu Sofi ini. Ibu Sofi, kenapa begitu yakin harus mendukung Ko Acung? Itu tadi kata Ko Acung, saya sebagai penolong. Sebagai penolong. Pernah nggak ragu? Pernah. Bagaimana coba boleh cerita nggak? Awal-awal ragu. Dibilang ragu, ya takutnya gagal gitu kan. Takut gagal. Ya. Apalagi di masa-masa pandemi begini, mau usaha kuliner, mikir-mikir juga kan. Ya. Dari pertama itu dari Pak Rusli, awalnya dibilang, Cung, istri kamu bisa masak catering nggak buat anak panti 70 orang. Si Acung sampaikan, saya diam. 70 orang, perabot di rumah semua kecil-kecil. 70 orang gimana masaknya gitu. Saya masak kapasitas 20, pernah kalau sampai 70. Saya diemin, saya nggak jawab. Berlanjut sehari, 2 hari, seminggu ditanyain lagi, saya nggak jawab lagi, saya diem.
gimana katanya, ditanyain bisa nggak, saya nggak jawab lagi, saya diem. Itu saya udah nggak bisa tidur, ini kalau jadi gimana, masaknya gimana gitu kan. Memang saya nggak takutnya hasilnya nggak bagus itu. Terus sebulan nih dia udah gregetan kali, nanya saya nggak jawab lagi, terus dia langsung jawab, ditanyain lagi dia jawab oke. Ya udah 70 paket terserah, atur menunya mau gimana, dia langsung jawab oke. Dia bilang belum dapat kepastian dari dia udah gregetan. Kalau kamu nggak digituin nggak jalan, kata dia. 70 rabot kecil-kecil, masaknya gimana? Dia bilang bisa, kamu pasti bisa, masa nggak bisa? Ya udah, doa Tuhan kasih saya kekuatan bisa deh. Saya pikir ya udah, kata suami bisa, ya udah jalanin, mikir bikin menu 3, masak. Iya, kita berdua bangun jam 3 subuh, masak 3 menu, jam 7 kurang kita udah kelar semua, dibantu anak 1 yang cowok, jadi bertiga kerjainnya. Oh gitu. Nah, iya, kadang saya orangnya memang begitu, kadang harus dikasih tekanan saya baru jalan. Kalau bagian saya oke, nanti gitu. Tapi saya nggak suka mendadak. Ini saya nggak suka. Tapi ya puji Tuhan, memang Tuhan kasih suami yang kayak gini ya. Jadi dia gregetan, ya. saya udah tahu dia udah gregetan, saya nggak jawab. 1 kali saya diemin, 2 kali, ketiga kali dia bilang oke, saya nggak bisa tidur. 3 hari Pak, saya nggak bisa tidur. Bersyukur ya punya suami yang nekat ya. Iya, memang saya nggak ngerti, memang tipenya begitu, dia gregetan. Kalau ditanya 1 kali 2 kali nggak bisa. Oke, kata dia. Nah, mati saya, kamu nggak tahu lah, lu jawab enak oke. Sayanya bisa nggak? Masa nggak bisa lah katanya. Gitu. Suami yang baik ini nih. Tapi juga didukung oleh istri yang baik juga, yang akhirnya oke juga ini. Oke juga. Kalau enggak repot ini. Betul. Akhirnya kan diberdayakan jadi 3 orang ya yang mengerjakan. Iya, ini ngomong-ngomong ini, yang pintar masak ini kok Acung atau Ibu Sofi ini? Yang pintar masak itu Sofi. Oke. Ya, istri saya pintar masak. Ya. Nah, kemudian kalau saya tuh doyan makan, dan saya suka eksperimen, dan saya suka kasih masukan sama istri. Oh. Ya, jadi kami berdua selalu kalau ada menu bagaimana, dia selalu tanya sama saya. Ya begini boleh enggak, begitu boleh enggak. Kita racik, kita bilang oke, cobain, jalan. Oh, okay. Kenapa? Karena kalau dia tidak didukung, dia tidak percaya diri. Jadi Ko Acung juga memperdayakan istri ya? Iya. Sesuai potensinya ya? Betul. Wah, ini menarik suami istri ini. Jadi saling mengisi. Saling mengisi. Jadi kalau ini berkembang bukan karena Ko Acungnya aja. Betul. Tapi ada yang mengelolanya. Di belakang suami ada seorang istri. Istri yang pintar masak, yang mengolahnya dan ya. saling mengisi. Betul. Kenapa bisa seperti itu? Biasanya suami istri itu kalau makin lama tuh makin suka berantem. Kenapa bisa seperti itu? Bisa saling mengisi. Berantemnya kurang kah? Ya kita belajar juga ya. Tidak langsung kita berdua seperti demikian. Oh, oke. Ya. Dulu-dulunya kan memang ya, apalagi sebelum kita kenal sama Tuhan Yesus. Iya. Kami berdua ini keluarga ya agak itu jarang komunikasi. Ya kan? Kiri kanan jalannya. Ya, satu ke kiri, satu ke kanan gitu ya. Komunikasinya cuma bagian luar. Ya kan. Tapi setelah kami dipulihkan, kami lebih sering mengandalkan Tuhan lah. Jadi tengah-tengah kami berdua itu kami mengandalkan Tuhan. Oh. Ya, saya berani kasih jawaban iya karena saya pikir itu Tuhan memberikan jalan kepada saya, dan saya harus sedikit push istri supaya dia juga mendapat visi misinya loh. Tuhan mau bawa kita ke jalan yang lebih baik. Lebih baik itu karena saya percaya Tuhan itu selalu memberikan jalan baik. Iya. Ya, itu. Mana yang lebih dipulihkan dulu yang pertama? Ko Acung atau Ibu Sofi?
Saya yang dipulihkan karena saya dulunya memang rusak. Saya dulunya rusak, dipulihkan. Kemudian saya bawa satu keluarga saya, keluarga inti beserta anak-anak saya tuh untuk lebih mengenal kepada Yesus. Oke. Jadi Ko Acung dulu yang dipulihkan. Betul. Karena Ko Acung yang menganggap dirinya yang rusak. Ya, karena memang rusak. Rusak. Ya. Terus akhirnya ajak istri dan anak-anak ayo sama-sama datang pada Tuhan Yesus ya. Betul. Sehingga bisa berjalan sama-sama ya. Ya. Walaupun soal waktu sudah dipulihkan kan karakternya kan nggak jadi satu, pasti ada perbedaan karakter. Ya. Masih sering. Kalau keluarga itu ibarat kita mencuci piring, masih ada getokan-getokan, gesekan-gesekan. Gesekan-gesekan ya. Yang penting tidak pecah aja. Betul. Ya, masih sering sih kita bertengkar, cekcok, masih itu warna dari kehidupan lah. Betul. Nah, Ibu Sofi nih, menurut Ibu Sofi, di mata Ibu Sofi ini, apa 3 kelebihan daripada Ko Acung suami? Iya, Ko Acung. Iya. Dia care. Kalau dulu enggak. Oh, sekarang care ya? Wah, mantap. Ini seorang istri kalau ngomong jujur ini. Iya, dia care, sayang keluarga. Dan dia orangnya ramah. Wah, puji Tuhan. Wah. Kalau nggak ramah dia nggak mau. Bisa kayak gitu. Ya. Itu sudah dipulihkan ya? Iya. Kalau dulu 3 ini nggak ada ya? Nggak ada. Wah, nggak ada sama sekali. Dia kayak hidup sendiri gitu. Kayak hidup sendiri? Iya. Istri dan anak dicuekin? Iya. Wah, tapi puji Tuhan sekarang ini ya. Karena setelah dipulihkan ya. Setelah ketemu Tuhan Yesus minta ampun dan akhirnya mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Akhirnya juga terjadi perubahan. Nah, Ko Acung nih, bagaimana lihat istri nih, Pak Acung? Saya bersyukur punya seorang istri yang penolong ya bagi saya. Yeah. Saya sempat berpikir seandainya kalau saya jalanin bisnis ini seorang diri, pasti saya tidak kuat. Oh. Ya, ada saat-saat kan saya perlu dukungan. Yeah. Ya, dia mendukung saya, dia menolong saya, dia juga jadi seorang ibu yang baik pada anak-anak saya. Gitu. Ya. Pernah nggak waktu setelah dipulihkan pernah mengalami titik paling bawah? Sebenarnya ketika kami mengenal Tuhan Yesus, 2010, kami enggak seperti orang naik pesawat jet langsung melambung tinggi atau bagaimana. Justru karena ketika kami menerima Tuhan Yesus, kami berada di titik paling bawah. Kehidupan kami sama sekali dimurnikan, dinolkan. Nol ya? Ya. Kalau yang pernah dengar kesaksian kami berdua, ketika kami dipulihkan, kami malah kesulitan keuangan. Sampai di rekening saya, rekening istri nggak bisa ditarik di ATM. Oh, di bawah 50.000. Ya. Paling pinjam dulu 1.500 supaya bisa genap 50.000 gitu ya. Cuma ketika itu kami merasakan ada sukacita, ada damai sejahtera, dan kami berdoa tiap hari dicukupkan. Itu yang kami merasa tuh percaya dan berpegang teguh. Walaupun kekurangan, kami dicukupkan terus. Ada saja tiap hari kami mendapat pendapatan yang cukup menghidupi satu hari demi satu hari. Jadi hari per hari ya? Betul. Sampai sempat saya di dalam kantong saya cuma ada 50.000, tapi saya sukacita. Saya cukupkan dengan 50.000 itu untuk kehidupan kami. Berapa anak, Pak? 3 anak. Wah, mudah ya. Ya. Waktu 2010 itu
Mereka umur berapa? 2010 berarti ada yang umur 6, 10 udah 10, sama 11. 11. Yang paling kecil berarti 6 tahun ya. Wah, bisa saya bayangkan gitu. Misalnya kalau dia mau sekolah, dapat uang jajan, dia mau minta, papanya nggak punya uang, cukup untuk makan sehari-hari aja. Untuk jajan pun juga dia ini ya. Bahkan juga sebagai orang tua mungkin bapak sama ibu juga mikir, nanti dia di sekolah ini makan apa? Oh enggak, waktu itu anak saya seumur itu saya enggak kasih uang jajan. Nggak kasih uang jajan? Saya bawa bekal buat mereka. Dan saya nggak biasanya Siapkan mereka bekal. jajan di luar. Ya. Ini ahlinya tukang masak. Jadi waktu itu mereka belum uang jajan, paling ya susu. Susu mereka kuat. Susu ya. Biarpun umur segitu mereka doyan minum susu. Iya. Jadi ini memang bukan hal yang mudah ya. Betul. Ibu sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, tentu juga ada kekhawatiran kan Bu. Ini bagaimana nih makan? Bukan masalahnya lebih ini kan biasa istri itu ada rasa aman kalau ada kepastian. Iya. Ibu bagaimana mengendalikan perasaan ibu pada saat itu? Ada nggak protes sama Tuhan? Enggak. Saya tahu Tuhan pasti pelihara kita. Enggak dengan dia mengirimkan, maksudnya bukan mengirimkan buat uang ya, dengan nggak tahu orderan apa, saya kan jualan, nggak tahu ada kirimin customer beli apa gitu. Jujur saya nggak khawatir, nggak takut. Saya yakin Tuhan pasti pelihara kita kok. Tuhan pasti menjagain kita. Ini ketika kita mau mengandalkan Dia. Jadi waktu Ko Acungnya merasa damai sejahtera, ketenangan, sukacita, itu punya implikasi ke istri juga. Istri juga yakin juga pasti Tuhan pelihara. Seandainya kalau suami enggak sebagai kepala enggak tenang, dan damai sejahtera, ya istri juga mungkin juga mulai goyah juga. Jadi kata kuncinya dua-duanya mesti betul-betul saling mengisi, saling menguatkan. Ya. Saya sering ngomong sama dia, berkat sekecil apapun kita syukurin aja, jangan mengeluh. Hari ini dapat 50.000, ya udah syukurin. Yang bilang begini-begini, ya itu mungkin Tuhan udah kasih kita rezekinya hari ini, ya udah kita syukurin aja. Pernah nggak pada saat-saat titik terendah seperti itu anak-anak sakit? Puji Tuhan ya, semenjak dia maksudnya ini ngomongnya sesudah bertobat. Ya. Sesudah bertobat. Jadi waktu lagi duit pas-pasan gitu, anak-anak sakit. Oh, puji Tuhan enggak sih. Ya, ini kelebihannya Tuhan. Kelebihannya Tuhan. Ya, kalau sebelumnya, waduh, sakit-sakitan ya. Tiap minggu ada aja. Ke dokter gitu ya. Iya. Wah, ini yang Tuhan bilang itu kalau misalnya waktu orang umat itu berjalan di padang gurun, nggak ada yang pengeluarannya nggak terduga. Betul. Itu cara Tuhan memelihara ya. Itu yang membuat juga Bapak tetap tenang, sukacita, Ibu juga tetap ya pasti Tuhan pelihara lah. Coba kalau ada anak sakit pada saat itu. Wah, itu kecemasan yang luar biasa itu. Kalau sakit yang biasa ada ya. Kalau flu biasa. Nah, itu biasa aja wajar. Tapi nggak sampai dibawa ke dokter atau sampai dibawa ke rumah sakit. Sampai ke opnam segala macam. Ya, betul. Jangan sampai ini. Ya ini cara Tuhan memelihara ya. Jadi kadang ada keluarga-keluarga kalau misalnya melihat kok saya pas-pasan saat ini. Coba nikmati dulu lah. Bersama Tuhan. Coba lihat dulu ada nggak nih anak yang sakit atau anggota keluarga yang sakit, atau misalnya motor masuk bengkel harus bongkar mesin, biaya yang mahal lagi. Itu kan kita harus lihat di situ. Betul. Ya, saya dapatkan sih suatu hal yang luar biasa memang itu. Ketika kami belum bertobat. Pengeluarannya ada aja, walaupun pendapatan kami cukup besar, tapi nggak cukup. Nah, itu benar-benar saya katakan Tuhan itu sedang mengajar kepada saya. Pikiran kami hanya
kami lakukan bagian kami rajin kerja, itu Tuhan pasti cukupkan. Jadi tujuannya bukan kami cari duit sebanyak-banyaknya, tapi kami rajin kerja, Tuhan cukupkan. Sampai waktu itu kami masih hire karyawan untuk CMT. Kalau dulu mungkin kami khawatir ada 1-2 karyawan keluar tuh siapa yang mau kerja. Tapi ketika kami percaya ada yang keluar, ada yang tidak berkenan, kami ya merasa happy. Pasti Tuhan kirimkan. Benar, Tuhan kirimkan penggantinya. Orang yang lebih baik untuk kerja sama kami gitu. Ya. Nah itu saya yang sampai saat ini saya percaya ketika kita setia, kita taat sama Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Iya. Itu aja sih. Nah di sini kuncinya ya, pada saat kritis, saat lagi kekurangan, saat semuanya serba sedikit, tapi nggak kekurangan. Betul. Kita harus punya iman, kita harus punya ketenangan, kita harus bisa melihat apa sih yang harus dilakukan ini. Ya. Dan apalagi dalam saat ini kan krisis global, harga-harga pangan naik, dan banyak orang yang ngeluh nih, nanti besok makan apa, belanja apa, uang juga nggak menambah-nambah, gaji nggak naik-naik. Tapi justru gaji diturunkan lagi, UMR di Jakarta diturunkan lagi. Ya. Jadi kan banyak orang yang ngeluh, tapi kita bisa belajar dari Ko Acung sama Ibu Sofi ini, bagaimana sih dalam menyikapi hidup yang lagi pas-pasan, yang lagi ini. Yang penting ada damai sejahtera, ketenangan. Bu Sofi bisa lihat apa yang bisa dibuat, anak-anak ya kasih uang apa, bukan uang jajan, tapi dikasih inilah makanan, siapkan makanan gitulah untuk anak-anak bisa ini. Nah, pada saat seperti itu bagaimana bisa sampai naik gitu. Setia aja sih untuk ikutin proses ya. Ketika kita mau diproses sama Tuhan, saya selalu percaya sama yakin bagian kita adalah melakukan dan kita juga ikut arus yang dibawa Tuhan. Jadi apa yang dikatakan istri saya, pertama kali kita bisa sampai ke kuliner, itu kan kalau dari pertama kita tidak melakukan bagian kami yakin nggak bakal terjadi. Prosesnya apa yang Tuhan buat dalam diri Ko Acung? Pertama-tama prosesnya yang tadi saya katakan 2010 kami bertobat, kami dimurnikan, kami berjalan pelan sekali. Kehidupan sehari-hari sama aja sampai saatnya kami diketemukan, dikirimkan Tuhan sama komunitas yang benar, ketemu orang yang Tuhan kirimkan, yang bisa berpartneran kerja itu prosesnya memang nggak bisa instan. Kalau ikut Tuhan mau bilang instan, saya yakin apakah benar dari Tuhan apa bukan. Ada sih ya, pasti ada yang langsung juga, karena Tuhan kita kan Tuhan yang tidak mustahil. Ya. Cuma prosesnya saya diajarkan bagaimana untuk menghargai keluarga, untuk menghargai perkara kecil, kemudian baru dipercayakan yang lebih besar, kemudian yang agak besar. Ya, dengan pertama kita ambil bagian kita yang kecil-kecil dulu, seperti yang tadi istri saya katakan, bikin catering dulu, coba dulu, kemudian setahap demi setahap kita baru bisa buka Kopi Ko Acung. Ya, jadi proses itu waktu dalam berkomunitas menjaga bersekutu yang benar, terus juga menjadi orang yang bisa dipercaya. Ya, itu penting sekali. Terus memperbesar kapasitas. Ya. Dulu kan hanya catering ya. Catering itu dari yang Ibu bilang 20. Sekarang harus buka Kopi Ko Acung. Ini yang jauh lebih besar dan standarnya jauh lebih tinggi ini. Betul. Nah, Ibu waktu ditawarkan Ko Acung ini untuk bikin Kopi Ko Acung ini, ada deg-degan nggak Ibu? Bukan deg-degan lagi Pak, takut gitu loh, serius.
ini pandemi loh, buka restoran, serius. Iya katanya. Nah, ya saya kan waktu itu belum dapat tempat. Iya. Saya pikir mah nggak jadi kali. Dia cari tempat kelilingan sama Pak Rusli. Saya nanya lagi, ini serius mau dijalani? Serius, Bi? Iya, ini mau cari tempat. Dalam hati saya, saya masakan makanan kampung gitu loh. Makanan masa kecil saya loh. Ini serius mau dijual, saya bilang. Iya, karena saya di rumah kalau anak-anak doyan masak, saya masakin. Karena kalau di Komsel kan ada acara apa saya suka masak. Jadi menurut mereka enak gitu. Kalau saya bagi saya makanan kampung, makanan kecil saya gitu loh. Ada rasa. Jadi gue nggak percaya ini kampung bisa masuk kota besar nggak gitu ya? Iya, ini makanan kampung loh, makanan masa kecil saya biasa aja loh, serius ini. Iya katanya ini jadi menu andalan. Ya takut Pak waktu itu. Takut rugi, takut gagal. Iya, takut rugi, takut gagal. Semuanya campur jadi satu gitu kan. Takut semua gitu lah. Tapi karena suami nekat, ya udah jalanin aja lah. Terserah Tuhan lah saya bilang mau dibawa kemana. Tapi saya ingat dulu saya pernah bicara dengan Pak Rusli. Pak Rusli itu punya visi ke depan itu bagaimana masakan Indonesia jadi go internasional nih. Betul. Betul nggak maksudnya? Betul. Memang dari pertama kami bicara gitu punya keyakinan bahwa kita akan membawa ke go internasional. Wah, karena pandemi ya masih ketahan ini. Tapi itu mimpi itu belum hilang. Belum hilang kan? Ya. Nah ini Bu, masakan kampung harus go internasional ini Bu. Aminin aja ya Pak. Ini menarik ini. Walaupun istilahnya apa sih istimewanya makanan kampung ya? Iya, makanan masa kecil saya itu benar Pak. Tapi kalau bisa go internasional, ya sudah aminin aja Ibu bilang gitu ya. Entah bagaimana caranya aminin aja gitu ya. Tuhan yang bekerja. Iya. Tuhan yang bekerja ya. Iya. Yang penting tadi yang Bapak bilang setia dulu. Betul, setia dulu. Nanti Tuhan yang pimpin. Betul. Wah ini tantangan yang harus diperbesar ini Ibu nih ya, kapasitasnya untuk jadi go internasional. Betul. Karena ini sesuatu yang menarik sih, yang menantang ini. Ya. Ko Ajung ini tipe orang yang kalau memang ini bisa dilakukan, ya lakukan dulu deh. Ya. Entah bagaimana caranya, ya pokoknya istri saya pasti mendukung lah. Ya. Itu keyakinan dari Ko Ajung. Tapi Ibu Sophie ini berpikirnya, saya lihat, kalau memang suami saya sudah yakin, ya sudah saya ikut aja deh yakin. Betul Bu? Entah bagaimana caranya, Iya. saya ikut yakin aja deh. Benar gitu ya. Dan ini satu kekayaan loh. Kayak apa tuh yang kalau parcel yang nyambung gitu loh. Ya. Jadi saling berbeda itu dipersatukan jadi pas cocok gitu. Cocok. Ya. Ya. Kalau sama-sama nggak bisa cocok Pak. Nggak bisa cocok. Dua-duanya gembok nggak ada kuncinya Pak. Nggak ada kuncinya. Nah ini yang menarik. Jadi artinya walaupun yang pertama ini adalah harus mengalami pemulihan dulu. Betul. Gitu. Suami, istri, dan anak-anak. Ya. Untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Sehingga dalam krisis apapun yang kita hadapi, kita harus lihat sini dulu. Ya. Pemulihan dulu. Ya. Waktu pemulihan, walaupun harus mulai dengan kehidupan yang sangat sederhana, hidup yang pas-pasan, jangan takut. Lewatin aja. Lewatin saja. Pasti ada pemeliharaan Tuhan. Amin. Yes. Walaupun uang cuma 50.000 di kantong ya. 50.000 pasti berpikir itu di Ponti atau di Kalimantan? Jakarta kita udah. Waduh di Jakarta lagi 50.000 makan apa gitu Pak ya? Itu orang yang orang katakan sudah tidak punya pikiran waras kan. Kalau kita sudah mengenal Tuhan itu orang-orang seperti pikiran warasnya udah nggak itu. Ya. Ya kan. Jadi lewatinnya kalau pada masa itu harus lewatin aja ya. Iya, makanya kami bersyukur tujuan kita adalah melalui proses itu bekerja
dan kita percaya yakin Tuhan tuh pasti kirimkan. Jadi 50 itu bukan berarti 50 pegang seminggu. Kita ada aja dapat setelah dipakai, seperti orang bilang botol yang diisi minyak, diisi terus. Ada lagi, ada lagi. Betul. Dan akhirnya bisa berkembang jadi ada kopi Koajung ini. Dan ini jadi tantangan ke depan ini nggak hanya cukup kopi Koajung, go internasional bahkan kampung. Dan ini jadi tantangan ke depannya lagi nih. Wah, maju terus sih, Koajung sama Ibu Sofi. Amin. Karena ini kita bisa belajar dari kehidupan mereka nih suami istri, bagaimana pemulihan hidup yang sederhana, tapi dalam pimpinan Tuhan, dalam sejahtera Tuhan, saling mengisi, saling membangun bersama suami istri, dan akhirnya menjadi besar. Dan ya, jangan puas. Tetap tadi harus ada tantangan yang lebih besar lagi. Amin. Ya, terima kasih Koajung sama Ibu Sofi untuk sharing-sharingnya. Saya juga diberkati dan kita bisa banyak belajar juga dari kehidupan dari Koajung sama Ibu Sofi. Ya, saudara, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Karena ada dari kesaksian mereka ini kita bisa belajar. Orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Dan makanya pada saat apapun juga yang kita hadapi, percayalah orang benar pasti hidup karena imannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.